فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام النووي رحمه الله. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fi sujud tilawah. Fasal yang berkaitan tentang sujud tilawah. Nah, jadi barakallahu fikum di antara hal yang diperselisihkan. Huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi. Perkara ini yaitu sujud tilawah adalah di antara hal yang sangat ditekankan untuk diperhatikan. Faqad ajma'al ulama'u 'ala al-amri bi sujudi tilawah. Para ulama telah sepakat atas diperintahkannya untuk melakukan sujud tilawah. Waqtalafu fi annahu amrun istihbab atau amrun ijab. Tapi mereka berselisih. Apakah perintah untuk sujud tilawah adalah perintah yang menjadi anjuran atau perintah yang mewajibkan? Apakah itu perintah sebagai anjuran atau perintah sebagai pengewajiban? Nah, faqala al-jamaahir, berkata mayoritas ulama, laisa biwajibin bal huwa mustahabbun. Sujud tilawah tidak wajib, hanya saja dianjurkan. Dengan artian kalau ada yang membaca ayat-ayat padanya sujud tilawah, dia tidak sujud, tidak masalah. Kenapa? Karena itu hanya sekedar anjuran dan tidak wajib. Baik. Wa hadza qaul Umar ibn al-Khattab, dan ini adalah ucapannya Umar ibn al-Khattab, wa Ibn Abbas, wa Salman al-Farisi, wa Imran ibn al-Husayn, wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, wa Abu Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu anhum. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, adapun Abu Hanifah berkata, huwa wajibun, itu hukumnya wajib. Dengan artian di sisi Abu Hanifah, orang yang tidak sujud tilawah berdosa. Orang yang tidak sujud tilawah berdosa. Wahtajja biqaulihi ta'ala, beliau berargumentasi dengan ucapan Allah, fama lahum la yu'minun, mengapakah mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Dan ini sifatnya kufar. Sehingga seakan-akan di sana harus untuk sujud. Wahtajjal jumhur bima sahha an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun mayoritas ulama berargumentasi dengan apa yang telah sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a yaumal jum'ati 'ala al-mimbar surat an-Nahl hatta idza ja'a as-sajdah nazala fasajada wa sajada an-nasu. Bahwasanya di hari Jumat dia membaca surat An-Nahl di atas mimbar, hingga tatkala tiba di ayat sujud, beliau pun turun dan sujud, dan orang-orang pun sujud. Hatta idza kanatil jum'atul qabilah qara'aha, pada Jumat berikutnya dia kembali membacanya. Hatta idza ja'a as-sajdah qala ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa lam yasjud fala isma alaihi wa lam yasjud Umar. Wahai segenap, baik. Pada Jumatan berikutnya dia membaca ayat yang sama. Kemudian begitu dia membaca ayat sujud tersebut, dia pun berkata, wahai segenap manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sujud. Maka siapa yang sujud, maka dia telah menepati itu kebenaran. Itu dia telah melakukan hal yang tepat. Wa man lam yasjud, dan siapa yang tidak sujud, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa lam yasjud Umar, dan Umar pun tidaklah sujud. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa hadzal fi'lu wal qaul min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal majma' dalilun zahir. Dan perbuatan serta ucapan ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil majma', pada saat Jumatan,
dalam kondisi banyaknya orang-orang, dan di masa hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para sahabat masih banyak. Dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dalilun zahir, dalil yang sangat jelas bahwasanya tidak wajib sujud tilawah. Nah, wa ammal jawab 'anil ayah allati ihtajja biha Abu Hanifah, adapun jawaban tentang ayat yang dijadikan sebagai argumentasi oleh Abu Hanifah, fa zahirun, maka sangat jelas. Lianna al-murad zammuhum ala tarkis sujudi takdziban, karena maksud dalam ayat tersebut adalah cercaan kepada orang kafir yang tidak mau sujud karena mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kama qala Allah Ta'ala, dengan artian barakallahu fikum, itu adalah pembahasan tentang orang-orang kafir yang memang mereka tidak mau sujud. Jangankan sujud, untuk menerima perintah Allah Azza wa Jalla yang lain berupa tauhid saja mereka tidak lakukan. Sehingga barakallahu fikum, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan dasar keimanan mereka, sama sekali tidak beriman. Nah, kama qala Allah Ta'ala ba'dahu, sebagaimana yang Allah katakan setelah ayat tersebut, balil ladzina kafaru yukadzibun, melainkan orang-orang kafir mendustakannya. Wa sabata fi sahihain, dan telah sabit dalam sahihain an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud, bahwasanya beliau membacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi, yaitu surat An-Najm. Falam yasjud, dan Nabi tidak sujud. Saat itu Nabi tidak sujud. Fadalla ala annahu laisa biwajibin. Baik. Wa sabata fi sahihain, dan juga telah sabit dalam sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najmi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sujud pada bacaan surat An-Najm. Fadalla ala annahu laisa biwajib, maka ini dalil bahwasanya itu bukanlah perkara yang wajib. Nabi dibacakan An-Najm, Nabi tidak sujud. Dalam suatu kesempatan Nabi membaca An-Najm, lalu Nabi pun sujud. Sehingga barakallahu fikum, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sujud pada ayat-ayat sujud tidaklah wajib. Nah, faslun fi bayani adad as-sajadat wa mahalliha, pasal yang berkaitan dengan penjelasan jumlah ayat-ayat sujud dan tempat-tempatnya. Amma adaduha, adapun jumlah ayat sujud, fal mukhtar alladhi qalahu asy-Syafi'i wal jamaahir annahu 14 sajadah. Maka yang menjadi pilihan yang diucapkan oleh Asy-Syafi'i dan mayoritas, bahwasanya ayat sujud itu ada 14. Suratul Sajadatun fil A'raf, satu dalam surat Al-A'raf, wa Ra'd dalam surat Ar-Ra'd, wa Nahl, wa Subhan Al-Isra, Subhanalladzi asra, wa Maryam, wa fil Hajj sajadatan, dalam surat Al-Hajj ada 2, wa fil Furqan, wa Naml, wa Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah, wa Hamim as-sajdah, wa Najm, wa idza as-samaa'u inshaqqat, wa Iqra' bismi rabbik 14. Baik. Wa amma sajdatus Shad fa mustahabba, adapun sujud pada surat Shad, sehingga berapa semuanya? 15 dengan surat Shad. Maka dianjurkan walaysat min azaimi sujud, dan bukan di antara hal yang ditekankan untuk sujud. Ai mutaakkidatihi, yaitu bukan di antara hal-hal yang ditegaskan. Sabata fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, telah sabit dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Shad laysat min azaimi sujud, Shad bukan di antara hal-hal yang ditegaskan untuk sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, tapi saya telah melihat Nabi sujud pada surat itu. Wa hadha madhhab Syafi'i, dan ini madhabnya Syafi'i, wa man qala mithlahu, dan siapa yang berpendapat seperti itu. Wa qala Abu Hanifah hiya 14 aidan, Abu Hanifah mengatakan itu ada 14. Walakin asqata ats-tsaniyata min al-hajj, tapi dia menjatuhkan, menggugurkan
Sujud yang kedua pada surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ada 2 tanda sujud. Tahu tanda sujud dalam Al-Quran? Bagaimana tandanya? Gambar masjid. Kayak gambar sejadah. Nah, kayak gambar sejadah. Dalam surat Al-Hajj ada 2. Abu Hanifah berpendapat dengan Syafi'i ada 14. Tapi dalam surat Al-Hajj dia jatuhkan 1. Dalam surat Al-Hajj hanya ada 1. Lalu yang ke-15-nya wa asbata sajdatas shad. Yang ke-15-nya pada surat pada yang ke-14-nya pada surat Shad. Wa ja'alaha minal azaim, dan dia menjadikannya di antara yang ditekankan untuk sujud. Wan Ahmad riwayatan, adapun dari Ahmad ada 2 riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Watsaniya, pendapat yang kedua 15. Zada Shad, ada 15 dan beliau tambahkan surat Shad. Wa huwa qaul Abi Abbas Ibnu Surayj wa Abi Ishaq Al-Marwazi min ashab Syafi'i. Wa an Malik riwayatan. Adapun Imam Malik ada 2 riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i, salah satunya seperti yang dikatakan oleh Syafi'i 14. Shad tidak ditegaskan. Wa ashharuhuma 11, dan yang paling tenar dari Al-Imam Malik hanya 11. Asqata an-najm, dia jatuhkan surat An-Najm. Wa idza as-samaa'u syaqqat, insyiqaq dijatuhkan. Wa Iqra beliau juga jatuhkan. Wa huwa qaulun qadimun lisy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat lamanya Asy-Syafi'i. Wa sahihu ma qaddamna, dan yang benar apa yang telah kami kedepankan. Wal ahaditsu shahihah tadullu alaihi, dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Dan akan datang barakallahu fikum penyebutan khilaf yang berikutnya. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah di antara hal yang disebutkan oleh para ulama bahwa ayat-ayat sujud dalam Al-Quran yang ditetapkan dalam Al-Quran sekarang yang kita pegang barakallahu fikum 15. Yang ditetapkan dalam Al-Quran yang beredar di tengah-tengah kita ada 15. Berdasarkan pendapat Syafi'i atau berdasarkan pendapat jumhur. Itu ucapannya juga Ahmad bin Hanbal, ucapannya juga Malik dalam satu riwayat. Nah, namun barakallahu fikum yang rajih bahwa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam hanya pada 4 surat. Baik. Yang rajih adalah pada 4 surat ayat sujud. Kemudian apa hukumnya sujud? Khilaf. Yang rajih dan ini pendapatnya jumhur adalah mustahab wa laysa biwajib. Nah, mustahab dan tidaklah wajib. Allah mustahab. Disebutkan barakallahu fikum satu kisah dari kisahnya para ulama berkaitan dengan sujud tilawah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya tidak sujud di dalam salat. Sehingga barakallahu fikum begitu ada imam melaksanakan salat membaca ayat sujud, jamaah mengambil pendapat jumhur. Jamaah itu semuanya sujud. Adapun dia barakallahu fikum berdiri tetap. Tidak sujud tilawah. Tidak lama setelah itu barakallahu fikum di saat terjadinya hal tersebut masuk seorang masbuk. Tahu masbuk? Apa itu masbuk? Orang yang terlambat. Begitu dia melihat barakallahu fikum tatkala yang lainnya sementara sujud ada satu yang berdiri, dia pun sontak membaca ayat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa sujudlah para malaikat secara menyeluruh kecuali illa iblis. Aba, kecuali iblis enggan. La ilaha illallah. Ini di antara hal yang disebutkan tentang khilaf, bahwa di antara mereka ada yang berpendapat tidak sujud. Sehingga barakallahu fikum begitu jumhur sujud, dia tidak sujud. Maka masuk orang yang terlambat mengatakan sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. La ilaha illallah. Baik. Ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah dihafalkan. Tafadhalu hafizakum.